Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, ayat qala ya qaumit tabi'ul mursalin di Habib Najjar itu ngajak sama kaum orang-orang Antokia itu, para orang Antokia, ikutilah ajaran para rasul. Ikutilah ajaran para rasul dan ikutilah orang yang tidak meminta kamu ketika mengajarkan, menunjukkan hal yang benar. Ikutilah mereka, dimana mereka ketika mengajak kalian, mendakwah kalian itu tidak pernah meminta upah. Karena apa kok harus diikuti? Wahum muhtadun, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Nah, tadi saya ulangi, karena kebiasaan orang dulu ketika menjadi para guru ataupun para pendai, itu yang dicari adalah upahnya. Maka bisa jadi model perputaran masa tadi dan budaya tadi sampai sekarang pun bisa jadi kayak gitu. Banyak pendai-pendai yang dicari adalah upahnya. Nah, maka kadang kalau sudah upah yang dicari, nah itu rusak. Maka kadang banyak ustadz yang disetting ketika ingin mau ngaji atau mau ceramah, disetting harus kayak gini. Karena apa? Terikat dengan bayaran. Nah itu makanya kadang agama itu jadi rusak gara-gara tadi. Lah yang nyeting agama itu, yang nyuruh, yang undang ceramah, kemudian masa kiainya, ustadznya itu disetting harus ceramah tentang ini, harus ceramah tentang ini. Masuk kiai kok disuruh-suruh sama jamaah, kan repot, rusak. Nah, ibaratnya masa sekarang itu kan keliru, nanti masa murid itu nyuruh-nyuruh gurunya, guru harus kayak gini, kalau misalnya ngajar harus modelnya kayak gini, itu kan repot, rusak. Agama bisa jadi kayak gitu juga, bisa jadi nanti akhirnya fatwa itu juga, fatwa-fatwa dari ulama, fatwa-fatwa orang alim juga akhirnya settingan, nyata karena model bayaran, tapi harus fatwanya harus kayak gini. Nah itulah rusak agama. Maka orang Antokiah dulu ya kayak gitu, karena dulu banyak di Antokia orang ahli-ahli agama itu modelnya kalau ketika menyampaikan nasihat, suruh dakwah, minta upah. Nah, ini harus hati-hati ya. Tadilah ya harus dibanyaki ngajinya, tapi juga diingatkan, memang yang ngundang itu juga harus ingat bahwasanya yang diundang itu adalah seorang yang alim. Dia juga belajarnya, dia juga banyak menghabiskan waktunya untuk belajar. Ya pulang masanya tadi tidak disangguin. Tapi jangan juga yang mendakwa ini juga ngarep-ngarep tanya dulu berapa bayarannya. Kalau nominalnya nggak cukup, nggak sesuai, nggak mau. Nah itu keliru. Dakwah agama kayak gitu, itu bisa jadi penyakit. Makanya kadang ilmu itu kadang kayak gitu susah masuknya kan gara-gara tadi adanya nggak koneksi antara batin yang pendai dengan yang didai, antara dai dan mad'u. Yang dipikir-pikir kiainya atau ustadznya lagi ceramah ngisi, yang dipikir bayarannya, amplopnya berapa. Gitu. Maka sekarang model ceramah kan harus ada lucunya. Ini minta nanti ustadz kalau ceramah kasih lucu-lucu ya. Kan gitu kan lucu. Ya, kemarin biar nggak ngantuk. Kemarin saya juga gitu. Ada yang nanti suruh ngisi Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Tapi nanti harus ada lucu-lucunya. Oh, saya nggak bisa, ya cari orang lain saja lah. Masa kiai, ibaratnya kiai guru suruh ngisi di setel ini lucu. Enggak, kan gitu.
ya butuh hiburan. Ya memang ngaji juga memang nggak harus kaku kali enggak, cuma ya jangan diatur-atur lah, biayanya masa diatur, ngisinya juga harus kayak gini kayak gitu diatur. Itu nggak boleh, itu adab suul adab kayak gitu. Nah, kembali tadi deh, Habib Najar itu nyuruh, udah ikutilah orang-orang yang diberikan hidayah. Ikutilah orang yang diberikan hidayah karena apa? Mereka benar-benar utusan yang diutus untuk siapa? Untuk memperbaiki kita, untuk mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Kan kalian juga nggak pernah kan ketika utusan tadi itu, yang tadi Sodik, Soduk dan Samun tadi itu ketika mendakwah, nggak pernah kan kalian itu diminta upah? Nggak pernah. Nah kalau nggak pernah ngapain kalian kok marah? Dan kok kalian hukum mereka? Nah gitu. Nah terus kan aneh kalian tuh, orang yang mendakwah kemudian ketika selesai mendakwah kalian itu harus membayar, itu kalian ikuti. Ini ada orang yang ikhlas, nggak minta apa-apa, cuma dan diajarkan bertauhid secara benar, malah kalian hukum. Ini kan aneh, logikanya kan sudah rusak. Nah disitulah sebenarnya diajarkan untuk berlogika, dilawan dengan logika oleh Habib Najar. Nah terus dibilang lagi sama Habib Najar, wa mali ala abdul lati fatoroni wa ilaihi turja'un. Nah kalau aku, lantas kamu bagaimana, siapa yang kamu sembah? Habib Najar dibalas sama Habib Najar, wa mali ala abdul lati fatoroni wa ilaihi turja'un. Nah kalau aku ya memang yang aku sembah adalah zat yang benar-benar menciptakan aku. Nah artinya gini, ya mana mungkin aku tidak mau menyembah zat yang telah menciptakan aku. Karena apa? Karena pada akhirnya aku pun kembali kepadanya. Nah jadi tadi akhirnya Habib Najar juga ngajak kaumnya itu untuk berpikir. Karena orang Antokiyah itu yang disembah adalah berhala. Maka kan diajak berpikir loh, yang nyiptakan kalian itu berhala kalian yang nyiptakan berhala, atau berhala yang nyiptakan kalian? Nah kan gitu diajak berpikir. Nah kalau Habib Najar ngomong, kalau aku yang kusembah adalah zat yang menciptakan aku. Nah menciptakan aku siapa? Ya Tuhan. Kan gitu. Nah itulah yang aku sembah. Nah, diajak berpikir sebenarnya orang Antioquia. Jadi sebenarnya berdakwah tadi itu, berdakwah itu sebenarnya juga sama juga, ayo berdiskusi menggunakan nalar. Berdiskusi menggunakan nalar agar seorang itu benar-benar memahami Tuhannya, benar-benar memahami Tuhannya, bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Bertauhid seperti itu. Bertauhid harus seperti itu, harus benar-benar coba dinalar. Belajar dinalar. Masa kalian itu menyembah patung-patung yang kalian ciptakan sendiri? Kan nggak pas. Nah, gitulah ya, ibaratnya kritikan Habib Najar tadi kepada orang-orang Antokiyah. Nah, terus dikatakan wa ilaihi turja'un. Dan nanti kalian juga akan kembali kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Ai taruduna indal ba'si fayujazikum bi'amalikum. Kalian nanti akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah dan kalian akan dihisab. Akan dihisab, akan dibalas sesuai dengan amal-amal kalian. Jadi jangan merasa senang, jangan merasa bahwasanya kehidupan dunia itu kekal. Jangan merasa kehidupan dunia itu kekal, bahwasanya apa yang kalian miliki ini ya sudah, itulah yang abadi. Bukan. Tapi nanti kalian ada waktunya, nanti kalian meninggal, pas kalian mati, setelah mati nanti dibangkitkan kembali, disitulah kalian akan dibalas. Ada yang ngomong ketika Habib Najar ngomong ittabi'ul mursalin, kata-kata ittabi'ul mursalin, ikutilah para orang-orang yang diutus. Kemudian orang Antokiyah tadi ngelapor lagi kepada raja, ngomong kepada raja, ini Habib Najar ini sudah aneh-aneh perilakunya, tidak lagi sesembahannya tidak lagi seperti sesembahan kita pada raja. Kemudian raja jumpain Habib Najar, tanya, apa
apakah kamu mengikuti orang-orang tadi itu, Sodik, Masduk, sama Sodik, Soduk, dan Sam'un? Tanya sama raja tadi. Nah, lalu dijawab Habib wa ma li a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi ayat tersebut adalah jawaban atas pertanyaan raja terhadap Habib Najjar. Kamu ngikuti utusan-utusan yang tadi? Wa ma li a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, jawabannya Habib Najjar kan beda. Jadi pertanyaannya apakah kamu mengikuti mereka? Tapi dijawab aku tidak menyembah zat kecuali zat yang menciptakan aku. Bagaimana aku tidak menyembah zat yang telah menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya aku kembali. Ini kan kadang aneh. Pertanyaan, kamu ikut mereka enggak? Nah, tapi dijawabnya bagaimana aku tidak menyembah kepada zat yang menciptakan aku dan kepadanya lah dikembalikan. Sumakola Habib atahidu min dunihi alihatan. Apakah aku menjadikan selain Allah itu ada Tuhan yang lain? Istifham bimanal ingkar. Aila atahidu min dunihi alihatan. Aku enggak menjadikan Tuhan lain selain Allah. Yuridin rahman dirubidrillah tugni anni syafa'atum syai'ah. Aila tadfa'u anni syafa'atuhum minasu wal makruh li annahu la syafa'ata lahum. Jadi kalau misalkan Tuhan itu ingin memberikan syafaat, bantuan, memberikan pertolongan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah untuk memberikan keburukan. Begitu juga sebaliknya, ketika Tuhan itu menghendaki untuk memberikan keburukan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan. Nah, ini sebenarnya tantangan. Lagi-lagi yang dijawab oleh Habib Najjar itu adalah tantangannya kepada orang-orang Antokia. Jadi kalau misalkan orang Antokia, kamu misalkan akan diberikan keburukan, apakah Tuhanmu berhala itu bisa melawannya, menentangnya? Nah, gak bisa. Tapi Tuhanku bisa. Kalau misalkan ada orang yang ingin berbuat buruk kepadaku dan Tuhanku menghendaki kebaikan kepadaku, maka tidak ada keburukan yang akan datang kepadaku. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi artinya dialog-dialog yang dilakukan oleh Habib Najjar kepada orang-orang Antokia, ini semua diajak untuk berpikir, untuk berlogika. Jadi agama itu memang, jadi intinya agama itu diajak orang itu nggak cuma hanya sebatas iman. Memang ada hal-hal tertentu kita nggak boleh melewati batas itu. Tapi ada ketika untuk memahamkan Tuhan itu memang juga harus dibutuhkan rasional juga. Maka nanti kayak misalkan Hasan Hanafi kan gitu. Nanti apa itu ad-din, agama itu? Ada yang ngomongkan ad-din itu al-mafhumu lah, suatu hal yang dipahami ya, karena orang benar-benar memahami agama. Contoh Islam itu benar-benar memahami Islam. Masuk Islam itu karena benar-benar memahami Islam. Ada yang al-mangkululah. Al-mangkululah itu ya kayak warisan ya, karena orang tuanya Islam, anaknya jadi Islam. Ya ibaratnya cuma perpindahan saja kan gitu. Jadi agama itu nggak dipahami, cuma pindah. Ya sebenarnya agama itu yang seperti apa nggak dipahami, karena cuma dipindah. Tapi yang bagusnya ini al-mafhum, yang benar-benar dipahami ajaran agama itu. Walama sami'a al-qaumu kalama Habib qalu ya Habib anha ulai rusul soduka andini apa ika farci andini rasul wa illa naktuluka bi asadil adzab qala Habib jawaban lahum. Nah, jadi hei Habib Najjar, langsung kaumnya waktu itu ngomong, hei Habib Najjar, sungguhnya utusan-utusan ini itu sebenarnya udah nyegah kamu untuk tidak menyembah kebiasaan atau Tuhan-Tuhan, kebiasaan moyang-moyang kita, orang tua kita. Kenapa kamu masih mau ngikuti? Udah tinggalkanlah. Kalau kamu tidak mau meninggalkan ajaran-ajaran mereka dan masih tetap mengikuti ajaran mereka, maka akan kami bunuh. Nah, jadi dibilang
Wa illa naktuluka. Kalau kamu nggak mau meninggalkan itu dan tetap kamu masih mengikuti mereka, maka akan kami bunuh kamu dan kami berikan sebuah hukuman yang sangat berat. Qala Habib Najjar. Kemudian dijawab oleh Habib Najjar, inni idzal lafi dhalalim mubin. Loh, kalau aku ngikuti kalian, maka sungguhnya aku dalam kesesatan yang nyata. Jadi bahasa jawaban pertanyaan yang kita baca Yasin itu sebenarnya cerita ya. Cerita. Cuma alurnya kan kadang nggak apa. Ini idzal lafi dhalalim. Lah kalau misalnya in raja'tu ila dinikum ba'dal Islam maka kuntu fi dhalalim mubin. Apabila aku kembali kepada ajaranmu, apabila aku kembali kepada ajaran-ajaran yang lalu, mengikuti ajaran-ajaran kalian itu, mengikuti sembahan kalian menyembah berhala, berarti aku orang-orang yang sesat loh, orang-orang yang bodoh. Benar-benar bodoh. Kebodohannya benar-benar nyata. Nah, udah tahu-tahu, udah nyata bahwasannya berhala itu tak buat sendiri. Kok tak sembah? Udah yakin saya, udah tahu saya bahwasannya berhala itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kok tak sembah? Lah aku sudah tahu, udah yakin bahwasannya Tuhan lah yang menciptakan, akulah yang itu yang ku sembah. Kok malah tak jauh? Kan benar-benar bodoh. Nah, gitulah. Wa ba'da dzalika tawajjaha rusuli faqala ini ampantu bi rabbikum fasmaun kilatul jannah. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Habib Najjar ngomong kayak gitu, kalau aku ngikuti kalian itu benar-benar orang bodoh betul lah. Maka akhirnya Habib Najjar tadi menghadap utusan tadi Sodik, Soduk dan Sam'un, ini aman tu birabbikum, kemudian mengatakan iman. Ini aman tu birabbikum, sungguh aku benar-benar iman kepada Tuhan kalian. Nah, kalau kita kan sekarang kan gini, asyhadu alla ilaha syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an di sini disebutkan ini amantu birabbikum, langsung dia tasyahud menyatakan di depan utusan tadi. Birabbikum fasmaun kilatul jannah. Ai falamma qala Habib ini amantu birabbikum fasmaun akhadhuhu wa syadduhu ala unukihi ala unukihi silsilatan fasolabu ala babil Madinah. Jadi pas ngomong ini amantu birabbikum fasmaun, itu tiba-tiba orang Antokia itu langsung lemparkan rantai, dilemparkan rantai kena pada lehernya. Nah, ditarik lehernya itu, kemudian disalib, kemudian ditaruh di tengah-tengah kota. Di lehernya ini kayak digantung ya, digantung di tengah-tengah kota. Maka pas ngomong ini amantu birabbikum fasmaun, nah itulah di rantai. Maka kilatul jannah itu beda lagi. Nah, wakano waqala satya wakanu yarmuna bil hijarah wa yaqulu Allahumma hdi qaumi. Tapi ada yang ngomong, kalau ada sebagian riwayat yang mengatakan ketika ngomong ini amantu birabbikum fasmaun, maka seketika Habib Najjar itu dilempari batu. Wa huwa yaqulu, kemudian Habib Najjar itu ngomong doa Allahumma hdi qaumi Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Jadi ketika disakiti, Habib Najjar tadi bukan malah doa buruk, tapi malah mendoakan hal yang baik. Karena apa tadi, kebiasaan orang baik itu apabila disakiti itu pasti membalasnya dengan kebaikan. Memang Madinah wa qabrohu fi Antokiyah wa Allah taala al jannah. Kemudian setelah itu dipajang dipasang di kota, kemudian dikuburkan di desa Antokiyah. Wa Allah taala al jannah. Kemudian wa al jannah itu kemudian Allah masukkan Habib Najjar tadi ke surga. Hatta itu pihak. Fakila falama azabah qaumuhu wasara muqtadira kasapallahu taala an basari al-ridha wa ra'al jannah. Kemudian ketika memang pas dihukum tadi, maka Allah itu menampakkan kepada Habib Najjar itu gambaran dirinya, kehidupan dirinya di surga. Jadi kilatul jannah,
dikatakan ulhul jannah, maka Allah ngomong sudah masuklah kamu surga, karena tadi matinya dengan husnul khotimah, matinya dengan husnul khotimah. Wa ma anzala ala qaumihi qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal muqam tamani bi ayya lama qaum bi ayyi sabab ta'ala. Dengan cara apa Tuhan itu mengampuniku dan kemudian menganugerah kepada aku itu surga itu bagaimana, dan memuliakan aku itu sebabnya apa? Sebabnya adalah karena aku benar-benar menyembah kepada Allah, benar-benar mengikuti ajaran yang lurus. Nah, sedangkan hal inilah yang dilawan oleh Habib Najjar. Nah, itu perbedaanku dengan kalian. Perbedaan kalian adalah ketika kalian itu minta Rasul, minta para nabi, minta para utusan. Ketika dikirim utusan, maka kalian bunuh. Kalau tidak kalian bunuh, kalian siksa ataupun kalian bohong. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Ajalahu anniku amarallahu Jibrila alaihissalam ahyuli kaum Faja'ah Jibrilu alaihi salatu wassalamu bi amrillahi ta'ala ila babil Madinah wa akhadha misra'ahi wa harakal Madinah. Jadi ketika Habib Najjar tadi itu meninggal, kemudian Allah itu murka, kemudian Allah itu memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghancurkan mereka. Maka Jibril itu datang ke kota, ke pintu kota itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu memberikan penyakit. Caranya apa? Apa itu goyang kotanya itu goyang. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu cuma disuruh berteriak, nah cuma sekali teriak, cuma sekali soihatan azimatan famatu jami'an, kemudian mati. Wama angzalna ala qaum ba'di min jundi minas sama'i wa ma kunna mudin. Ay wama angzalna ala qaumi habib ba'da mauti junda minas sama'i liyuhqi. Jadi enggak kami turunkan, enggak akan kami datangkan tentara dari langit itu, kecuali hanya untuk menghukum, menghancurkan dan menghancurkan orang-orang Antioquia. Jadi memang diutus Jibril lagi untuk menghancurkan. Maka tadi ada yang ngomong digoyang, ada yang ngomong berteriak Jibril. Cuma ada ayat ingkanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun. Nah, disinilah akhirnya banyak mengatakan bahwasannya yakni caranya menghancurkan itu bagaimana. Ingkanat illa sayhatan itu cuma Jibril itu cuma berteriak wahidatan, cuma berteriak sekali fa idahum qamidun, maka mereka semua sudah hancur. Yakni soha Jibrailu alaihissalam bi amrina soihatan famatu jami'an hadihi ukubatuhum fid dunya. Cuma teriak sekali aja. Ya suratan alal ibad. Aduh, hamba-hamba yang sengsara. Qala Ikrimah ya hasratahum ala anfusihim al hasrasid. Ya, kenapa kok dikatakan ya hasratan alal ibad? Yang pertama, karena ini sebenarnya ucapan ejaan ya. Hamba Tuhan yang sengsara. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena yang pertama, ketika mereka diutus lam yu'minu. Ketika nanti di hari kiamat mereka diomong, hamba-hamba sengsara, kalian jadi utus seorang rasul nggak mau ikut. Nah, makanya dikatakan sengsara. Wasanihu anahu qaul halikin. Karena yang kedua adalah kaum-kaum yang rusak. Ya, tadi yang pertama tidak iman kepada 3 utusan dari Nabi Isa tadi, tidak mau percaya kepada utusan dari Nabi Isa. Mayati min rasuli illa kanu bi yastajibu. Tadi mereka tidak didatangkan sebuah rasul, tapi ketika mereka didatangkan utusan malah mereka ejek. Maka orang-orang bodoh. Ibaratnya ada orang pinter, nah kadang ya di Indonesia kan gitu, kadang di Indonesia butuh orang-orang yang pinter, yang paham teknologi, ahli teknologi.
orang bilang keterbelakangan Indonesia dengan luar negeri itu karena Indonesia orangnya nggak pinter-pinter, kurang ahli teknologi. Padahal ahli teknologi kita banyak digunakan di luar negeri. Nah ketika orang ahli teknologi kita didatangkan di dalam negeri nggak digunakan, dibiarkan. Ada yang sampai yang ahli contoh kayak misalkan ahli mobil listrik ya, yang dari Jepang. Ya. Yang dari Jepang kan. Di Jepang digunakan kemampuannya, kehebatannya digunakan. Nah di Indonesia berganti era nggak digunakan lagi. Udah dari sana resign, dari Jepang resign, di Indonesia cuma dipakai sebentar, langsung dibuang. Alam yarokam ahlakna qoblahum minal qurun, yani alam yukhbir ahla Makkah wal qurun ahla kulli asrin sumu bidzalika liktironi fil wujud. Jadi kemudian dikembalikan lagi. Ini kan sebenarnya tadi cerita Antokia itu kan ketika Nabi dakwah ke orang-orang Mekah. Jadi kalian nggak pernah ingat bahwasanya tentang kota Antokia itu. Kalau kalian ingat tahu tentang Antokia itu harusnya kalian itu iman. Kenapa? Orang Antokia gara-gara nggak iman, bodoh, akhirnya hancur. Masa kalian juga sama orang-orang mereka yang suka bodoh? Masa apakah kalian sama orang-orang Antokia? Annahum ilaihim layarjiun, dan mereka tidak kembali ke dunia. Sudah mati karena kena adab. Wa in kullama jami'ul lataina mudarin ay wa ma kullun illa jami'ul lataina mudarin wa in kuriyat bitafi takunu makna. Gini maksudnya apa? Wa in kullama jami'ul lataina mudarin, sungguhnya nanti pada hari kiamat itu kita semua itu akan dikumpulkan, yakni in kullu makhluqin innakulla makhluqin yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina. Sungguhnya nanti pada hari kiamat semua makhluk itu akan dikumpulkan. Wa yuzazihi ala amalihi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi semua makhluk itu akan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Kemudian apabila mereka akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalnya. Apabila mereka in khairan fa khairun. Apabila amalnya baik, fa khairun, maka akan dibalas juga dengan kebaikan. In syarran fa syarrun. Apabila mereka amalnya itu adalah keburukan, fasyarun, maka akan dibalas dengan keburukan. Kama qala alaihi salam ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati wa laysa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjamanun yang duru dzalika lil abdi yaminan wasimalan fala yaro ila ma qaddama min amalihi wa yanzuru tilqa awazhi fala yaro ilan nar wa bidzalikal waqtu yus'alu an khamsatin. Jadi tidak ada nanti di hari kiamat satu orang pun yang lepas. Jadi orang nanti akan melihat sendiri amal-amalnya dan akan berbicara dengan Tuhan. Ketika berbicara itu tidak ada yang namanya pentarjemah, nggak pakai penterjemah, nggak pakai apa, maka orang tersebut akan melihat sendiri amalnya. Caranya melihatnya bagaimana? Kalau misalkan kitabnya nanti itu dikasih lil abdi yaminan wasimal fala yaro ila maqaddama, maka nanti akan dilihat dari catatan apa yang akan dia terima. Catatannya kalau misalkan baik diterima dari kanan, tangan kanan, bukunya kalau buruk amalnya maka diterimanya dengan tangan kiri. Maka kemudian akan ditanya yus'alu an khamsatin, orang tersebut akan ditanya tentang 5 perkara. An khamsati asya, ditanya tentang 5 perkara. Al awalu yus'al, yang pertama ditanya minhu fima afnaita umroka, kamu habis dalam hal apa kamu habiskan umurmu. Itu pertanyaan pertama. Fima afnaita umroka, kamu habiskan apa umurmu. Wasani fima ablaita syababaka, kemudian kamu pergunakan apa masa muda. Wasalisu min aina
tasabta malaka, dari mana kamu memperoleh hartamu. Warabi'u fi ayyi syai'in saraftahu, kemudian setelah kamu itu mempunyai harta, kemana harta kamu ini kamu pergunakan. Wal khamisu ma amilta bima alimta, jadi apa yang sudah kamu lakukan terhadap ilmu yang kamu ketahui. Yang pertama akan ditanya 5. Yang pertama, fima afnaita umroka, kamu habiskan untuk apa umurmu. Yang kedua adalah fima ablaita sababaka, kamu gunakan apa masa mudamu. Wasalisu min aina iktasabta malaka, dari mana kamu memperoleh hartamu. Kemudian yang keempat, bi aisyai'in, padahal apa sorof tahu kamu pergunakan harta kamu, atau kamu gunakan, kamu habiskan harta kamu itu kemana. Dan yang kelima adalah ma'amilta bima alimta, apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan terhadap ilmu yang kamu ketahui. Tapi 5 itu nanti akan ditanya. Nah, makanya jawabannya banyak nanti. Hidupmu ngapain? Ya ngaji, ya syukur. Kamu habiskan untuk apa? Ya ngaji. Makanya diniatin ngaji. Kalau saya bilang itu kan, makanya harus ngaji paling nggak minimal itu seminggu sekali itu ngaji. Maksud saya ketika kita itu ngaji itu kan diniati menjadi tolibil ilmi kan, penuntut ilmu. Dalam hadis man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta, barang siapa orang itu menuntut ilmu maka dia dikatakan fisabilillah hatta dia sampai dia itu pulang. Nah, pulang apa ya? Makanya kalau kita menuntut ilmu kan akhirnya wah setiap minggu kita diniati aku setiap minggu harus ngaji. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang pencari ilmu terus. Berarti dalam kehidupan kita sehari-hari berarti adalah tolibil ilmu. Nah, kalau tolibil ilmu berarti fisabilillah kan gitu. Maka setiap hari kita punya identitas fisabilillah. Nah, tambah lagi ada hadis, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati atau pergi untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkannya jalan menuju surga. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Niatin tak usah karena aku harus ngaji. Maka setiap hari, maka akhirnya setiap hari itu kita identitas kita itu menjadi tolibil ilmu, penuntut ilmu. Jadi misal ya umpamanya sewaktu-waktu dia ambil itu sudah identitas kita ya tolibul ilmi. Nah, jadi kalau ditanya fina afnaita umroka tadi apa ya tolibul ilmi, sudah jawab itu aja. Walaupun nanti kenyataannya enggak, banyak kamu main-main Mobile Legend kok dia banyak Mobile Legend kan ya, paling tidak kan saya sudah niat kan gitu lah, paling tidak saya sudah niat lah. Niat yang baik ini kan bagus. Ini udah 1 minggu yang ke depan sudah tak niati kok, sudah niati ngaji kok, nah, kan hebat. Jadi ganjaran sudah mulai setiap hari sudah dapat ganjaran. Nah, kemudian masa muda, tadi masa mudanya dihabiskan untuk apa? Maka sebenarnya penting banget masih muda itu. Nah, jangan suka nutup membatasi diri ya, terbuka, jangan terlalu fanatik lah. Kadang terlalu fanatik ini akhirnya tutup apa. Tapi jangan kalau toh terbuka, jangan terbuka kan. Kemudian tadi tentang mal tadi, penasarupannya. Kalau penasarupannya kan Al-Ghazali kan pernah ngomong, kita baca wal malu, kalau harta itu bagi orang lil mukmin itu lihat azawan. Harta bagi orang mukmin itu sebagai saku bahasa Indonesia apa ya?
bekal ya, sebagai bekal harta bagi orang mukmin itu sebagai bekal untuk kehidupan. Sedangkan untuk orang yang munafik itu harta itu untuk liyatazayyan untuk berhias diri, untuk mempercantik diri, memperindah diri. Tapi harta lil kafiri liyatamatta, untuk senang-senang, untuk menunjukkan bahwasanya aku yang hebat, aku yang kaya. Makanya harus ada bedanya ketika pulang kampung itu. Kalau misalkan lebaran itu pulang kampung itu, kita misalkan udah kerja jangan pulang kampung pengen nunjukkan sama orang kampung, ini loh aku kehebatan, kekayaan. Nah itu nanti akhirnya menurut Al-Ghazali udah nggak ada bedanya antara mukmin dengan kafir. Makanya lalu bagaimana, ya udah biasa saja. Caranya mobil itu untuk ibadah gimana? Ya udah, punya mobil ya dibawa pengajian. Lalu misalkan ada orang meninggal ya takziah bawa mobil. Nah, gitu. Ya syukur-syukur misalkan ayo ngajak tetangganya, misalkan ada ngaji ayo naik mobil. Nah, jadi kan ada manfaatnya. Akhirnya kan paling enggak manfaat mobil itu pernah ngajak untuk orang lain. Nah ini mah punya mobil ngajaknya kemana? Ke klub, duga, pantai ya, pantai. Jadi kadang agama itu memang kadang ya paling enggak beramal itu paling tidak ya walaupun Tuhan itu maha tahu, tapi juga harus punya trik. Sama kayak munajatnya Abu Nawas kan gitu. Munajatnya Abu Nawas kan pakai trik. Ini dihabiskan. Wa fi hadisin akhar qala alaihi salam awwalu ma yus'alu al-abdu yaumal qiyamati anin naimi yuqalu alam nusohi jismaka alam nurawika bil ma'il barid. Jadi nanti pada hari kiamat yang bertanyakan pada seorang hamba, pada hadis lain disebutkan pada hari kiamat itu tentang kenikmatan. Yang ditanyakan adalah alam nusohi jismaka, bukankah telah kami berikan kesehatan kepada tubuhmu? Alam nurawika bil ma'il barid, dan bukankah kami sehatkan, segarkan kamu berikan kamu itu dengan air yang menyegarkan. Waruwiyah, ada juga riwayat yang lain, anna Syekh Abul Hasan kana ya'izun nas yauman wa qala fi wa'dhihi innallaha ta'ala yas'alu al-ibadu yaumal qiyamati an asya'in wa kana asibri yamuru bibabil masjidi wa yasma'u wa atuseh wa yakifu indal babi wa qala li syekh la tukhawifan nasi katsiran li anna Allah ta'ala la yas'alu ibadu illa an syai'ani fa yaqulu ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta mimman kunta. Falamma sami'a Abul Hasan hadal kalam minasibli waqafa fi sariri wa tara aklu. Falamma afaqa qala ya sibli innallaha ta'ala yus'alu min ibadihi ashalu min hadi wa yaqulu ya abdi ma goroka bi rabbikal karim hatta asoita amri. Jadi nanti ada perdebatan, ada yang ngomong, wah Tuhan itu nanti pada hari kiamat enggak, kamu jangan nakut-nakuti orang lah tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan kan. Jadi pertanyaan Tuhan itu kadang cuma simpel. Pertanyaan cuma gini, wahai hambaku, apa yang telah keburukan apa yang kuberikan kepada kamu sehingga kamu itu melakukan maksiat kepadaku. Nah cuma gitu aja pertanyaan Tuhan. Cuma gitu aja pertanyaan Tuhan.
Lalu jawabannya gimana? Ya udah bingung, karena apa ya, kebanyakan manusia banyak melakukan keburukan. Paling nggak gitu. Tapi ya macam-macam lah, namanya hadis itu macam-macam. Cuma kalau tadi mengikuti eh, yang pertama tadi ada 5 yang ditanya tadi tentang habiskan umur, kemudian masa muda, kemudian dari mana harta yang kamu cari, kemudian kemana harta kamu habiskan, dan yang kelima itu dengan apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu yang telah kamu